warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Ibu Rustiana. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Wirosari, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini saya ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Diana Amir. Beliau adalah guru produktif otomotif, mengajar mapel dasar-dasar teknik otomotif atau DDTO, yaitu mengampu di kelas 10. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Diana Amir? Alhamdulillah baik Ibu. Terus kabar peserta didiknya bagaimana? Alhamdulillah anak-anak kami sejauh ini sangat luar biasa dan mengesankan. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum nanti setelah pra-observasi kita akan melaksanakan kegiatan observasi, kemudian melaksanakan kegiatan pasca observasi. Iya Ibu. Nanti saya akan mengamati proses pembelajaran Ibu Diana di kelas pada saat proses kegiatan observasi. Adapun tujuan dari kegiatan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Diana laksanakan nanti di kelas. Kemudian diadakannya percakapan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui persiapan awal dari Bu Diana nanti pada saat melakukan pembelajaran agar lebih siap, kemudian Ibu Diana lebih percaya diri, sehingga Ibu Diana akan memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa. Tentunya yaitu pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Begini Bu Diana, untuk percakapan pra-observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Diana. Tidak apa-apa ya Bu ya? Iya Ibu, tidak apa-apa. Yang pertama, Ibu Diana, nanti elemen yang diajar pada saat kegiatan observasi elemen apa, kemudian tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai apa Ibu Diana? Baik Ibu, pada pertemuan ini kami memasuki bab peralatan dan perlengkapan bengkel otomotif. Kemudian kami ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu memahami peralatan dan perlengkapan di tempat kerja, khususnya di bidang otomotif. Selanjutnya, mampu mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Untuk yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi peralatan dan perlengkapan bengkel di bidang otomotif. Kemudian mampu mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari. Untuk yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu mempresentasikan hasil diskusi yang sudah dilaksanakan dengan baik dan benar. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu ya. Iya. Yang pertama, siswa mampu, kemudian yang kedua siswa bisa mengidentifikasi alat-alat otomotif, yang ketiga siswa bisa mempresentasikan hasil diskusi ya Bu ya. Ya benar sekali. Kemudian bagaimana area pengembangan yang akan atau hendak Bu Diana capai? Saya berharap pada pertemuan kali ini saya mampu mengembangkan di bagian aspek pengetahuan dan keterampilan siswa Ibu. Berarti pengembangannya di aspek pengetahuan dan keterampilan Ibu ya. Iya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana rancangan yang ingin Bu Diana terapkan di kelas? Mungkin bisa dari strateginya, kemudian bisa dari metode pembelajarannya. Oke. Untuk pembelajaran yang saya lakukan yaitu pembelajaran berdifferensiasi, di mana kesiapan siswa yang kami hubungkan dengan sosial emosionalnya. Selanjutnya kami akan membentuk kelompok kecil, sekitar nanti ada 5 kelompok. Beberapa kelompok terdiri dari 5 sampai 6 siswa. Kemudian metode yang akan saya gunakan yaitu metode ada diskusi, selanjutnya ada tanya jawab dan penugasan. Berarti di sini rancangan yang akan Ibu gunakan adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Iya. Kemudian terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian metode yang Ibu gunakan adalah diskusi, tanya jawab, serta
penugasan. Kemudian yang keempat, bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu Diana gunakan nanti? Kami akan menggunakan PowerPoint pastinya, kemudian ada LCD, proyektor, kemudian ada speaker dan alat-alat perlengkapan yang mendukung terkait dengan alat-alat band. Oke, salah satunya itu ya media pembelajarannya Bu, ada PowerPoint, video, laptop dan lain-lain ya Bu ya. Iya. Ini kapan Bu Diana ini akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut Bu? Mungkin terkait dengan hari, tanggal, kemudian jam pembelajaran. Insya Allah kami akan melaksanakan di pertemuan tepatnya di hari Selasa, kemudian tanggal 16 Januari 2024 kita mulai dari pukul 7 sampai selesai nanti. Oke Bu, berarti nanti pada saat hari Selasa tanggal 16 Januari jam pertama nanti saya akan datang ya Bu ke kelas Ibu Bu Diana untuk melaksanakan supervisi kelas. Kemudian saya juga akan melihat serta mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu Diana laksanakan di kelas. Nanti setelah Bu Diana melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, kita akan melaksanakan percakapan lagi ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi, di mana saya nanti akan didampingi oleh pengajar praktek saya. Tidak apa-apa Bu ya? Tidak apa-apa Ibu. Terima kasih Bu. Sebelum kita akhiri untuk kegiatan percakapan praobservasi hari ini, kira-kira dari percakapan kita ini apa sih yang Ibu dapatkan? Terima kasih Ibu. Saya ucapkan terima kasih sekali sebelumnya telah memberi kesempatan kami, sehingga dengan adanya obrolan ini saya sendiri merasa bahwa ternyata banyak hal yang harus saya siapkan agar saya memberikan pemahaman atau pembelajaran yang baik buat anak-anak kami. Terima kasih waktunya Bu Diana, dan terima kasih juga Bu Diana telah bersedia melaksanakan percakapan praobservasi pada hari ini, dan nanti Bu Diana juga bersedia saya kunjungi pada saat observasi di kelas serta pasca observasi. Demikian kegiatan praobservasi pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan observasi dan dilanjutkan oleh kegiatan pasca observasi. Terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Diana. Ya Ibu. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Kurang semangat, tambah gerakannya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kebiasaan kita di pertemuan sebelumnya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan salah satu dipimpin. Untuk yang lain bisa berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku.
Yuk, terus berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kehadiran terlebih dahulu. Mama Ferdinand. Ya. Oke. Rizky. Ya. Arif. Arif Ilan. Ya. Axel Samba. Ya. Bagas Dwi. Ya. Kristio. Ya. Danang Bagus. Ya. Diana Gita. Dimas Arga. Ya. Dimas Budiono. Ya. Dwi Putra. Ya. Dwi Sulistyo. Ya. Edi Setiawan. Ya. Fabian Mirula. Marianda. Ya. Kakak Ardana. Ya. Hilda. Ya. Hanif. Ya. Haris. Ya. Irwan Sanusi. Jessica. Khairul Barka. Rate Fauzi. Ya. Maesa. Ya. Muhammad Khairul Azam. Ya. Faiz. Ya. Andriansa. Ya. Novel Ferdi. Ya. Randy Milan. Ya. Rifkian. Rio Andika. Ya. Raihan. Ya. Surya. Surya. Ada izinnya? Tulus Arif. Siap. Yoga Putra. Ya. Alhamdulillah. Tadinya tidak masuk satu orang. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Bagaimana pengen lihat, pengen tahu sejauh mana kalian jujur dengan perasaan kalian. Silakan tunjukkan kondisi kalian pada hari ini dengan emoticon kirim di WA grup kelas kalian. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3, kemudian yang bilang kirim, mari langsung kirim. Paham ya? Di grup kelas Oke.
masih ada yang belum? Masih banyak yang belum? Oke. Oke, bagus sekali. Mas Yudan, Mas Rifian. Masih ada yang belum? Semua sudah kirim? Ya. Semua sudah kirim? Ya. Ada yang lape-lape. Semua sudah kirim? Ada yang belum? Ya. Mas Farenda sudah? Ya, Bu. Oke. Oh, masih ada. Oke. Sepertinya yang kondisinya kurang baik adalah Mas Dwi Putra, nih. Karena Mas Dwi Putra kurang sehat, mari kita doa bersama-sama. Semoga Mas Putra sehat lagi, lebih semangat lagi. Perhatikan lagi, apapun kondisi kalian dari rumah, apapun perasaan kalian dari rumah, silakan setelah sampai ke SMK, lepaskan semuanya, fokus, belajar di sini. Oke, bisa diperhatikan Diana? Ya. Apapun kondisi kalian dari rumah, apapun perasaan kalian dari rumah, mungkin yang dari rumah ada perasaan sedih, ada perasaan kurang enak, sampai masuk di SMA, lepaskan, ikhlaskan. Dari sini kalian buka kembali hati kalian untuk belajar. Apapun kondisi kamu di masa depanmu, semangatnya ditinggalkan lagi. Oke, masih ada lagi. Oh iya, masih ada cukup. Agar lebih semangat lagi, kita semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Agar lebih bahagia lagi, semuanya berdiri. Silakan Diana. Tirukan gerakannya. Oke. Yang tadinya matanya masih nyambung dari rumah, biar terpejam, kita gerakan matanya. Gerakan matanya. Buka tutup matanya. Emang masih pelan. Oke. Mas Raisa, oke. Buka tutup. Mas Bagas, jangan tegak. Relax. Matanya buka tutup. Kemudian lihat pipinya. Senyum. Gerakan. Lebar, mendiut. Agar otot-ototnya merenggang. Tadi yang dari rumah agak marah, agak sedih, biar relax. Biar sampai sedih baiknya lagi. Dengarkan dan tadi. Karena kalau bilang mulut yang gerakan, jangan matanya. Mulutnya gerakan. Lebar, mendiut. Sekarang gerakan secara bersama-sama. Oke, sudah relax? Ya. Sudah relax?
Di benak kalian sudah terbayangkan? Sudah. Apa saja? Open. Kemudian kunci Inggris, menulis. Oke. Apa mas? Yang keras. Salah satu agar ilmunya udah masuk, kamu itu harus semangat. Bicara juga yang keras, yang lantang. Oke? Oke, sebenarnya sudah tahu peralatan dan perlengkapan tempat kerja. Tempat kerja itu banyak macamnya sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan kondisi dan situasi. Karena kita terkait dengan otomotif, jadi kita alat-alat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah semuanya nampak jelas? Semuanya bisa membaca? Luar biasa. Yang pertama adalah tujuannya agar kalian mampu memahami peralatan dan perlengkapan yang ada di tempat kerja, terutama di bidang otomotif. Untuk yang kedua, mampu mengidentifikasi macam-macam alat tangan, peralatan dan perlengkapan tempat kerja. Mengidentifikasi sudah tahu. Yang namanya mengidentifikasi sudah tahu. Apa Mas Kusio? Yang namanya mengidentifikasi sudah tahu? Mengenali. Oh ini tuh termasuk alat apa? Simpelnya seperti itu. Untuk yang ketiga adalah mampu mempresentasikan hasil diskusi. Proses kita atau teknis pelaksanaan kita nanti, kita akan setelah materi kita akan diskusi, kemudian hasil diskusi dipresentasikan masing-masing kok. Sampai sini paham? Bisa dimengerti? Oke, kita lanjut. Dan ada video singkat nanti disaksikan, didengarkan, dipahami, oke? Agar fokus kalian semakin lebih baik.
Dari video singkat itu apa yang kalian lihat? Berusaha ya. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Videonya menggambarkan seperti kalian nggak? Kalau dibayangkan kalian di situ sebagai apa aja? Ini apa rusak? Kenali ya? Dilihat dengan sesama. Jangan salah mengenali. Contohnya ide rusak. Ibarat kata kalian itu seperti rusak. Perjalanan dari naik motor melewati jalan yang berlubang, kalau masih dari arah desanya masih yang berlubang, kemudian menemukan teman-teman kalian di jalan, akan banyak hal yang kalian temui saat perjalanan menuju sukses kalian. Akan banyak tantangan dan rintangan. Yang perlu kalian lakukan apa? Fokus pada apa yang ingin kalian raih. Bisa dibaca kata-katanya. Jika kita mengingat sesuatu, berusaha sekuat meskipun marah daya bukan di ingat akan ada kebahagiaan di ujung sana. Yang penting kalian fokus berusaha, jangan ya. Jadi kita belajar juga harus fokus. Balik ke materi kita. Kemarin materi yang sebelumnya kita sudah pernah membahas sedikit ya materi ini terkait dengan alat tangan. Sudah pernah dibaca buku paketnya? Sudah? Dari situ sudah semuanya memahami? Sudah paham belum? Sudah? Masih ada yang belum? Kalau masih ada yang belum, kita bahas pada pertemuan kali ini. Sebelum kita bahas, juga harap gunakan panca indera kalian, gunakan mata kalian, gunakan pendengaran kalian untuk melihat, mendengarkan apa yang Budana sampaikan. Ingat, fokus. Materi kita adalah identifikasi alat-alat tangan. Kenapa disebut dengan alat tangan? Kenapa disebut dengan alat tangan? Sumber tenaganya ya dari tangan atau salah satunya adalah kunci. Kunci apa saja kan nanti kita bahas. Yang kedua, tiga, palu. Sudah ada yang pernah lihat palu? Palu itu juga banyak-banyak macamnya. Nah, nanti kita bahas. Kemudian terakhir alat sudah pernah dengar? Ini beberapa kunci yang khususnya di bidang otomotif. Ada pas, ada peng, ada kombinasi, ada kunci shock, ada kunci Inggris, ada kunci M. Nah, kita kenali. Kunci pas sudah pernah lihat? Kunci rem. Bedanya kunci pas dari kunci rem?
kalian? Kunci Inggris? Nggak tahu? Oke. Kunci L? Namanya L, berarti nanti bentuknya adalah L. Semua sudah tahu huruf L ya? Jadi bisa dibayangkan. Sekarang masuk ke yang kedua, O. Open. Biasanya kita seringnya mendengarnya apa selain open? Jadi, nah, selain tahu karena bengkel di daerah masing-masing penyebutannya berbeda, jadi kita baru secara ilmiah tahu nama tekniknya. Dray yang sekalian sering sebut dray itu kalau kita sebutnya obeng ada beberapa, obeng plus, obeng minus, obeng. Dan ketiga ini semuanya sudah kenal ya? Oke, kenali. Obeng plus. Plus berarti bentuknya tambah. Kalau dulu kita kerja mesti kalau penjualan plus itu kan mesti tambah. Kalau minus berarti bentuknya seperti ini. Oke, kalau obeng tetap nanti bagaimana kita kasih gambar akan paham lagi. Kemudian ada yang ketiga adalah tang. Tang ini macam-macam. Tang biasanya kita sebut dengan tanggung. Ya, tanggung ya. Tang ada banyak jenisnya, ada tang potong, tang lurus, tang sirklik, tang kabel, tang discret. Ada gambarnya, ada lebih pembelajaran kalian kemarin. Paling nomor 4 adalah palu. Palu ada palu karet, palu plastik, palu tembaga, dan palu besi. Kenapa harus ada palu karet? Kenapa harus ada palu plastik? Sesuai dengan kegunaannya. Paham ya? Ini nomor pertama. Gambar apa? Fungsinya adalah namanya kunci otomatis melepas dan mengencangkan. Biasanya memasang mur dan baut. Mur baut sudah tahu semua ya? Oke. Beberapa ukuran pada kunci pas bisa diperhatikan dari 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Contoh pemakaian kunci pas bisa dilihat cara menggunakannya. Kamu tidak boleh sembarangan. Kalau kamu sembarangan peletakan itu kan kunci pas itu kan ada ibaratnya kan mulutnya harus disesuaikan dengan mulut bautnya. Paham ya? Kalau nggak sesuai otomatis tidak masuk. Ini tadi yang namanya kunci ring. Ring bahasa Indonesianya cincin. Otomatis kalau berbentuk cincin namanya kunci ring. Fungsinya sama, melepas dan mengencangkan. Cuma dia ada kelebihannya, dia lebih kuat karena dia mampu memudar atau melepaskan, mengencangkan semua sisi seperti enam. Kalau kunci pas itu kan sebagian, ya ibarat kata mulut itu gigit rotinya sebagian. Kalau kunci rek langsung, jadi tekanannya lebih kuat. Ini contoh. Kalau kunci kombinasi gabungan, kamu tinggal gabungkan. Namanya kunci, fungsinya sama, melepas dan mengencangkan. Oke, sepertinya agak lesu. Silakan posisi duduknya yang tegap. Tarik nafas.
Nah. Oke, malesnya dibuang, semangatnya yang ditinggalkan. Oke? Kunci kombinasi, kemudian ada kunci shock. Gambarnya jelas? Gambarnya jelas? Sudah tahu namanya kunci shock? Oke. Fungsinya sama, melepas dan mengencangkan. Kalau kunci shock adalah dengan menggunakan kunci nomor atau gagalnya, paham ya? Jadi suatu saat kita berikan. Ini contoh pemakaian kunci shock, bisa dilihat, dipahami. Ibarat kata perintilan mas, ada kuncinya, ada gagalnya, kemudian ada sambungan. Sambungan itu sesuai dengan kegunaannya. Kalau kamu butuh sambungan untuk kenaannya, tinggal disambung. Paham ya? Selanjutnya masih ada lagi kunci T. Nah, tahu huruf T? Tahu. Apapun bentuknya T namanya kunci T. Walaupun ukurannya dari kecil dan besar. Nah, fungsinya sama, melepas dan mengencangkan. Cuman kalau kunci T terdapat kekurangan, karena tidak dapat untuk mengeraskan atau memasang moriakotit barunya menjorok keluar. Itu ada kekurangannya juga. Jadi nanti ketika kalian praktek, gunakan sesuai kegunaannya yang lebih efektif. Walaupun semua fungsinya sama, melepas dan mengencangkan. Gambar apa ini? Bak mesin. Ini contoh pemakaian kunci T. Dia harus yang menjorok keluar, oke? Kunci T itu juga banyak macamnya. Jadi ada yang model kunci T yang permanen langsung lurus, ada yang model fleksibel. Jadi secara otomatis dia bisa mengikuti kondisi dari kuncinya tersebut. Paham ya? Belok kanan, belok kiri seperti itu. Ini masih sama. Bentuknya seperti kunci T, tapi ada sambungannya. Nah, kunci busi. Namanya kunci busi, berarti dia push, melepas dan memasang. Busi, tipe cut dan sport. Motor-motor sport kan biasanya agak sulit, makanya kita menggunakan kunci yang seperti gambar. Paham? Ada yang tidak tahu gambar ini? Ini banyak digunakan ya, sering. Selain di otomotif, mungkin beberapa kalian kalau tukang atau mesti ada yang menggunakan. Ini namanya kunci. Bagiannya bisa di setel. Mulutnya itu bisa di setel lebih lebar atau lebih kecil, disesuaikan dengan kondisi dan situasi mobil. Kunci L. Namanya kunci L otomatis bentuknya L. Berfungsi untuk melepas dan memasang skrup yang kepalanya berbentuk heksagonal. Tahu heksagonal? Tahu? Tahu. Oke, bagus sekali. Masuk ke perawatan kunci. Kamu menggunakan
menggunakan kunci tidak hanya menggunakan, tapi harus merawat. Agar apa? Agar apa, Mas? Kenapa perlu dirawat? Gimana, Mas? Oke, sip, bagus sekali. Dan yang penting agar agar tahan lah. Perawatan yang pertama yaitu menggunakan sesuai ukuran. Kalau kunci yang diperlukan kuncinya ukuran 9, jangan kamu gunakan ukuran 8 di bawahnya atau di atas. Kalau di atasnya otomatis tidak masuk. Tapi kalau di bawahnya otomatis maksa. Namanya maksa, program dipaksa. Kalau dipaksa otomatis akan terjadi kerusakan. Bisa jadi yang rusak kuncinya, bisa jadi yang rusak daunnya. Lanjut, gunakan sesuai dengan ukuran. Setelah menggunakan, harus dibersihkan. Kenapa harus dibersihkan? Tidak karatan. Oke, bagus sekali Mas Faiz. Agar tidak segala sesuatu yang bergesekan otomatis meninggalkan bekas oli, bekas kotoran yang ada di kunci harus dibersihkan agar tidak menimbulkan korosi atau kotoran yang mengakibatkan kalau pengen awet lama otomatis dirawat. Setelah dibersihkan, kembalikan ke tempat semula. Tujuannya apa? Agar tidak hilang, agar tidak tercecer. Nanti tercecer otomatis bisa melukai orang lain. Itu yang perlu diperhatikan. Jangan pernah menjadi orang yang merugikan orang lain atau apalagi merugikan diri sendiri. Kunci hilang yang rugi siapa? Diri sendiri. Kemudian ketika kunci itu membuat orang terpleset, yang rugi siapa? Orang lain. Paham ya? Oke, penggunaan kunci, terutama kunci pas, ring, dan kombinasi tidak boleh disambung dengan tipa. Ini tidak boleh sembarangan, karena sesuai dengan kegunaannya. Bisa jadi patah, karena tekanannya berbeda. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Masuk ke OP ya. Ini ada OP kecil. OP itu juga punya ukurannya. Ada yang diameter batang biasa ukuran pendek. Ini sesuai dengan penggunaannya. Untuk menyetel campuran bahan bakar pada motor sport. Tapi untuk menyetel OP min ukuran pendek buat jadi kalau kalian menemukan di bengkel, OP kok imut jangan disai, itu ada fungsinya, ya. Jangan permainan. Semua alat pasti ada fungsinya. Ini contoh pemakaian. Gambarnya jelas ya, Mas Yuda, jelas ya? Oke. Kemudian ini ada yang bentuk panjang kecil dan fungsinya apa? Menyetel campuran bahan bakar pada motor start. Bentuk panjang, ada yang modelnya T memanjang. Ini tadi OP ketok. Siapa lihat? Siapa lihat? OP ketok itu ujungnya juga bermacam-macam, jadi sesuai dengan model yang akan dilepas atau dikerjakan. Kenapa harus menggunakan OP ketok? Biasanya itu baut atau nomor yang sudah jadi ibarat kata kalau kamu pakai OP biasa ini dari segi kekuatan maka perlu yang namanya OP. Nah, ini contoh pemakaiannya. Jangan salah pukul ya.
Obeng yang di sini yang di buku kanannya. Nah, ini nanti termasuk keselamatan kan? Bisa menggunakan? Untuk perawatan obeng sama, gunakan sesuai ukuran, sesuai bentuk. Nah, di situ apa? Setelah dibersihkan, disimpan di tempat yang aman. Ini contoh tang, ya. Tang itu ada beberapa. Ini bentuknya tang apa? Botol. Kamu kenalin mulutnya. Kamu tang itu kan bentuknya hampir sama. Yang membedakan adalah bagian mulutnya. Kalau tajam seperti ini berarti tang botol. Ini contoh penggunaannya. Tang ini pernah lihat? Pernah. Tang terus. Terus itu ya. Kalau itu panjang berarti itu panjang. Terus sebentar. Bentar ya. Berfungsi untuk memegang komponen yang sangat kecil pada tempat yang sempit. Lihat kepalanya. Dari 3 gambar ini sama atau beda? Beda. Bedanya apa saja? Kembung, Panjang. panjang. Oke. Karena apa? Karena dia digunakan untuk di area sempit. Ya, biasanya ini nanti saat praktek adalah untuk bisa dibayangkan ya komponen-komponen yang ada di sepeda motor kalian atau kendaraan kalian tidak semuanya itu besar, ada juga yang kecil. Makanya ini untuk memegang bagian-bagian yang kecil. Tang sirkuit berfungsi untuk melepas dan melemahkan sirkuit. Tahu sirkuit? Circle, tahu circle? Lingkaran. Klik. Otomatis kamu tahu klik. Itu kan ada model cebokan ya. Ada. Ya itu. Lingkaran yang berbentuk klik. Biasanya untuk mengunci atau bentuknya adalah klem. Ya, tahu klem? Tahu. Karena klem itu ada yang modelnya dibuka dengan membuka, ada yang modelnya dibuka dengan menutup. Ada sesuai dengan tempat dan kondisi. Paham Mas Randi? Oke, terima kasih. Ini contohnya. Gambar sebelah kanan gambar apa? Piston, segel. Nah, di bagian piston itu kan ada ujung hubungan, nah itu kan ada kliknya. Nah, agar kamu bisa melepas pengunci yang ada di situ, maka kamu harus menggunakan tang sirkuit. Tang sirkuit, paham ya? Karena itu modelnya harus dipencet agar mengecil atau bisa membesar sesuai dengan kegunaannya. Pernah menjumpai tang seperti ini? Nah, Nah, ini sering ya.
sesuai Kurang. Kalau tang ini Pak tukang pun menggunakan. Biasanya kita sebut apa? Tangkis. Tangkis green, itu kan secara tekniknya. Biasanya kita sebut buaya. Panggul. Ini sering digunakan, tidak hanya di otomatis. Pak tukang pun kadang menggunakan. Namanya tang otomatis untuk memegang atau menahan. Kalau kunci melepas dan mengendalikan. Tahu nggih? Perawatannya setiap alat harus dirawat. Sama, gunakan sesuai ukuran. Lalu bersihkan. Selanjutnya kembalikan atau disimpan pada tempat semula. Ada palu karet, ada palu plastik. Kenapa harus ada palu plastik? Contoh, ketika nanti kamu memasang shaker, otomatis kamu nggak bisa langsung menggunakan palu plastik. Karena ini kan keras. Shaker itu nggak boleh lecet. Makanya kalau memasukkan karena biasanya butuh dorongan, kamu menggunakan palu plastik atau palu karet karena tekanannya lebih pelan, daya pukulnya lebih pelan agar apa komponennya tidak rusak, tidak lecet. Palu badan sesuai dengan peruntukannya ya. Palu-palu sudah tahu semua ya. Cara memukul, cara pemakaian palu. Pukul itu harus sesuai dengan target yang akan kamu pukul. Pastikan lurus. Kalau kamu sembarangan, yang dipukul akan kelewat. Ketika ini kelewat, ada masalah nggak? Ya. Ada. Bisa jadi terluka. Yang terluka siapa? Kamu sendiri. Paham? Tapi rasanya tuh semuanya berdiri. Regangkan tangannya, tarik nafas, masukkan energi positif, keluarkan energi negatif. Kalau sudah siap, kembali. Walaupun palu sepertinya kuat ya, tidak akan ada kerusakan, tapi dia juga harus dirawat. Perawatannya apa? Seperti biasa. Gunakan sesuai kegunaannya. Selanjutnya bersihkan. Setelah dibersihkan, kembalikan ke tempat semula atau simpan di tempat yang aman. Dilarang menggerinda permukaan kepala palu kecuali ada palu. Tidak dibenarkan menggunakan badan palu untuk mencongkel, menopang benda lain kecuali memukul. Palu kan ada gagangnya, nggak boleh ini buat bercandaan. Colek-colek temanmu itu nggak boleh. Dia gunanya hanya untuk memukul sesuai dengan kegunaannya. Mengusahakan bidang benturan antara benda kerja dengan palu terletak di tengah. Tadi ya, perhatikan dulu. Cara menggunakan kalau mau dipukul, ini gunanya kamu harus fokus. Kalau kamu ngantuk, mukulnya mesti kelewat. Kalau kamu lirik sana
Soldernya yang mana? Gambar kanan atau kiri? Kanan. Kanan. Kalau yang kiri? Renal, bukan renal. Renal. Nama lembaga untuk sampingannya. Ini peralatannya sama, digunakan sesuai fungsinya, membersihkan ujung kode dengan sikat gajah selesai pemakaian. Kemudian terakhir dikembalikan di tempat semula. Oke, materi kita sudah selesai. Ada yang ditanyakan? Tidak. Silakan. Kalau tidak, kita akan mengerjakan tugas selanjutnya. Silakan kalian membentuk kelompok. Masing-masing kelompok ada. Masing-masing kelompok ada 6 orang. Silakan berkumpul dengan kelompoknya mulai dari sekarang. Ayo mas, enggak. Silakan dibentuk kelompoknya, berkumpul. Kalian bebas memilih kelompok kalian. Jadikan satu, tidak apa-apa. Mejanya jadikan satu. Satu kelompok 6 orang. Jadikan satu, tidak apa-apa. Kalau minimal Pak, minimal Pak. Ada yang semuanya sudah mendapat kelompok. Bu, ya. Bu, gabung nggak ini? Oke, sudah? Sini mas, cari pandang lebar mas. Bu, ini Bu. Semua sudah mendapat kelompok? Silakan kalian bentuk grupnya. Siapa yang menjadi ketua dan siapa yang menjadi anggota. Silakan. Kalau sudah? Oke, semuanya sudah dibentuk. Siapa yang menjadi koordinator angkatan-angkatannya? Kalau sudah, silakan. Perhatikan dulu. Oke, timnya Mas Rehan sudah. Belum? Oke, silakan diskusikan siapa ketua kelompoknya atau koordinatornya. Sudah? Sudah? Timnya Mas Rehan sudah? Sudah? Timnya Mas Farenda? Belum? Silakan didiskusikan. Mas Fadli sudah? Timnya Mas Fadli? Faiz? Oke. Kalau sudah, perhatikan budaya. Keluarkan dulu apa yang nantinya akan kalian kerjakan. Perhatikan ya. Silakan nanti kalian diskusikan tentang bagaimana cara mengidentifikasi macam-macam peralatan kerja pada proses bidang otomotif yang sudah dipersiapkan di toko. Nanti kalian mengidentifikasi alat-alat yang ada dalam satu toko. Paham? Lantas silakan petugas perwakilan satu orang untuk mengambil tudung di samping meja bidang. Ya, silakan tudungnya nanti diambil, kemudian didiskusikan. Ya, silakan. Masing-masing kelompok. Awas hati-hati.
Perhatikan dulu. Perhatikan dulu sama Diana, perhatikan. Nanti alat yang ada di lumbung itu kalian identifikasi. Kalian boleh menggunakan beberapa sumber referensi. Boleh dari internet, boleh dari buku paket. Paham ya? Dan itu didiskusikan. Hasil diskusi silakan buat di dokumen, kirim ke email Diana seperti biasa. Nanti tutup satu. Paham ya? Sertakan gambar, nama, dan fungsinya. Termasuk. Paham? Sampai sini paham? Waktu identifikasi kalian adalah 15 menit dari sekarang. Silakan. Terus gimana? Jadi silakan dikomunikasikan yang termasuk alasan apa, difoto, cari fungsinya. Selain apa tidak bisa. Kamu cukup mengenali alat tangan. Foto, iya, yang sesuai dengan alat tangan ya. Untuk email yang biasa kamu kalian identifikasi hanya 15 email. Salah satu langsung buat laporan. Ini email Diana Amir. Lagi. Mas, nanti laporan dikomunikasikan dengan Saatnya jam keempat dimulai. It's time to begin the fourth lesson.
Ingat deh, perawatan alat tidak boleh alat dibanting. Paham? Letakkan secara perlahan, termasuk untuk perawatan alat. Tidak perlu kasar-kasar, walaupun nantinya pekerjaan kita adalah segala sesuatu yang kasar. Yo Mas Rianda, ingat perawatan alat tidak boleh asal pukul atau digunakan. Lewat referensi kerjakan nanti setelah laporannya terkumpul, salah satu atau perwakilan boleh satunya nanti presentasi. Oke, semuanya sudah selesai ya? Ada yang sudah selesai buat presentasi? Tim yang masuk sudah siap untuk presentasikan? Ingat ya, gunakan sesuai banget atau internet banyak hal yang bisa kalian manfaatkan. Untuk internet tidak ada tulisan di depan ya. Ya. Gak apa-apa ya Bu. Kali ini
Edi Emirullah, Rizkian Adi, dan Randy Milan. Di sini saya akan mempresentasikan tata cara mengidentifikasi alat-alat rekaman. Yang pertama yaitu obeng close. Apakah teman-teman sudah mengetahui bentuk dari obeng close? Obeng close memiliki fungsi yaitu untuk mengendorkan dan mengencangkan skrup yang bagian mata atau kepalanya berbentuk close atau kembang. Selanjutnya yaitu obeng minus. Apakah teman-teman sudah mengetahui bentuk dari obeng minus? Obeng minus memiliki fungsi yang sama dengan obeng close, tapi obeng minus kegunaannya yaitu untuk mengencangkan dan melepaskan skrup dengan kepala yang berbentuk minus atau pipi. Juga dapat digunakan untuk mencongkel sesuatu yang sulit dibuka karena bentuk kepala obeng yang pipi. Yang selanjutnya yaitu kunci T. Apakah teman-teman sudah mengetahui bentuk kunci T? Terima kasih. Fungsi dari kunci T yaitu untuk melonggarkan dan mengencangkan baut. Kunci T relatif mudah digunakan dan dibandingkan dengan jenis kunci lainnya. Ujung kunci yang ramping membuat kunci T mampu menjangkau celah yang sempit pada mesin. Misalnya pada area drop kopling yang sulit dijangkau oleh alat-alat yang lain. Selanjutnya yaitu kunci kombinasi. Kunci kombinasi yaitu untuk membuka dan mengencangkan kepala baut atau mold. Momen pengencangan terhitung sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil karena memang dibuat untuk penggunaan yang standar saja. Selanjutnya yaitu kunci busi. Apakah teman-teman sudah mengetahui bentuk kunci busi? Kunci busi yaitu gunakan untuk melepas dan memasang busi yang biasanya busi dipasang pada posisi yang sulit dijangkau oleh kunci pas atau kunci ring. Sekian presentasi dari saya. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, terima kasih banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Jadi, apakah ada pertanyaan dari setiap kelompok? Tidak. Semuanya sudah paham? Semuanya sudah bisa membedakan? Sebelum kita melakukan refleksi, silakan alat-alatnya dikembalikan pada tempatnya, silakan terlebih dahulu. Kemudian kalian bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Pelan-pelan. Kalau akan alat yang pelan-pelan. Bisa dikembalikan pada tempat semula, kemudian kalian bisa kembali pada tempat duduknya masing-masing. Kita sudah melakukan diskusi, sudah ada presentasi juga. Sejauh ini, menurut kalian, apa yang sudah kalian dapatkan dari materi awal sampai akhir tadi? Yang berani menjelaskan? Silakan. Baik, terima kasih. Kita sudah
berbagai macam kunti dan kegunaannya masing-masing dan cara merawatnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Ulas sedikit. Bagaimana cara merawat alat? Yang pertama kita lakukan adalah menggunakan sesuai Fungsi. selanjutnya selanjutnya yang lain disimpan pada tempat aman atau tempat semula. Oke. Alhamdulillah. Sejauh ini ada kesulitan saat kita belajar? Ya. Tepuk tangan buat kita semua. Sekian dari pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sebelum ujian nanti mohon salah satu atau ketua kelas bisa dipimpin durasi. Teman duduk siaga sudah mulai. Selesai. Terima kasih. Seterusnya dari Bu Diana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kegiatan pasca observasi hari ini bersama saya Ibu Luciana, kemudian dengan rekan saya Ibu Diana Amir dan Ibu Bapak saya Ibu Puji Rahayu SPD MPD. Bagaimana Bu Diana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Anak-anak yang diampu Bu Diana kabarnya bagaimana? Alhamdulillah dalam kondisi baik dan luar biasa. Ini mohon maaf ini mengganggu waktunya lagi bertemu dalam pasca observasi hari ini. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Selesai kemarin saya melaksanakan observasi di kelasnya Bu Diana. Yang pertama ya Bu, bagaimana perasaan Bu Diana setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi kemarin Ibu? Perasaan saya sangat senang sekali Bu. Alhamdulillah anak-anak sangat antusias sekali dan tampak bahagia. Ya, alhamdulillah anak-anak sangat antusias ya Bu ya di kelas Ya. kemarin ya. Kemudian apakah dalam pelaksanaan kegiatan mengajar kemarin di kelas sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang Ibu Diana buat? Alhamdulillah rencana saya sudah sesuai walaupun belum 100%. Ya, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga Bu, apakah yang menjadi hambatan atau kendala saat Bu Diana melaksanakan pembelajaran kemarin? Iya Ibu, kami mengalami agak sedikit kendala kemarin terkait dengan sarana, yaitu saya kesulitan dalam pemutaran video motivasi karena terkendala teknis sinyal Bluetooth dari laptop ke soundnya. Sejauh itu alhamdulillah lancar. Untuk kedepannya, kalau sudah mengetahui hambatan seperti ini, yang akan Ibu lakukan apa kira-kira? Yang saya akan lakukan yaitu sebelumnya saya cek terlebih dahulu, cuman memang kesalahan saya kemarin tidak memeriksa terlebih dahulu terkait dengan koneksi dari laptop baik ke proyektor dan sound system yang saya gunakan. Ya, Bu. Yang keempat ya Bu, Ya. Guru itu kan mempunyai 4 kompetensi ya Bu. Ya. Kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan setelah Ibu melaksanakan proses pembelajaran kemarin di kelas itu? Harapan saya lebih condong ke pedagogi, yaitu saya ingin meningkatkan kemampuan saya di pedagogi tersebut melalui dengan mengikuti IHT, diklat, kemudian mengacu pada platform Merdeka Mengajar dan komunitas belajar lainnya. Oke, Bu. Berarti nanti Ibu akan menambah ilmu di IHT mungkin juga ya, kemudian di PMM Rapat Merdeka Mengajar atau di komunitas belajar yang ada di sekolah ya Bu. Kemudian yang terakhir Bu, apa harapan atau refleksi untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya?
Harapan saya mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensial, terintegrasi dengan sosial emosional. Oke Bu, terima kasih atas waktu yang Bu Diana berikan melaksanakan pasca observasi hari ini. Iya, Ibu. Demikian kegiatan pasca observasi hari ini. Semoga apa yang diberikan pada video hari ini semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada Bu Diana, terima kasih kepada Ibu Puji Rahayu yang telah mendampingi kami pada hari ini. Terima kasih untuk semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.